Jelang bertemu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Cina diterpa kabar buruk usai sejumlah pemain disanksi akibat match fixing. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hadapi Bahrain dan Cina bulan depan. Bagi timnas Indonesia, dua laga tandang bulan depan terbilang cukup berat lantaran harus tampil di markas lawan dan menghadapi tim yang secara peringkat FIFA di atas skuad merah putih. Akan tetapi, timnas Indonesia mendapat satu kabar baik dari tim lawan, terutama Cina, yang jadi rival matchday keempat nanti. Melansir dari laman South China Morning Post, disebutkan bahwa Federasi Cina resmi menghukum 38 pemain karena terlibat pengaturan skor. Lebih lanjut, South China Morning Post menjelaskan jika pengaturan skor tersebut terjadi di ajang Liga Super Cina dan Liga 2 Cina. Tak tanggung-tanggung, ada 120 pertandingan yang melibatkan pengaturan skor dan melibatkan 41 klub. Nantinya, para pemain yang terindikasi melakukan match fixing tersebut bakal mendapat hukuman yang beragam, mulai dari larangan main selama 2 tahun hingga seumur hidup. Banyaknya aktivitas match fixing tersebut dianggap jadi penyebab menurunnya kualitas sepak bola Cina. Dengan banyaknya para pemain yang mendapat sanksi match fixing tersebut, diprediksi bisa membuat persiapan timnas Cina jelang laga kontra timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih harus jeli memilih pemain dan bakal harap-harap cemas jika skuad yang dipilihnya terindikasi terlibat kasus pengaturan skor. Nama Pascal Struijk ramai disebut bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh host media ternama Belanda, Voetbal Primeur. Pascal Struijk diklaim sebagai pemain yang luar biasa. Pemain Leeds United dengan nilai pasar 260,72 miliar itu akan membuat skuad Garuda semakin garang jika bergabung. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan untuk bermain di timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, ucap host Voetbal Primeur. Namun, jauh sebelum diungkap oleh Voetbal Primeur atau pada 2020, Pascal Struijk mengakui bahwa memiliki darah Indonesia saat wawancara dengan Sport Magazine. Pemain 25 tahun itu menceritakan bahwa kakek dan neneknya dari Indonesia. Sayangnya, Pascal Struijk menutup pintu membela timnas Indonesia. Ia masih sangat berharap membela Belanda hingga menolak tawaran Belgia. PSSI sepertinya sudah mulai membuka pintu terhadap salah satu pemain keturunan, Kevin Dix, agar bisa segera membela timnas Indonesia. Hal ini diutarakan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, yang mengatakan bahwa Kevin Dix berpeluang membela timnas Indonesia. Nama Kevin Dix memang sudah lama dikaitkan bakal menjadi deretan pemain keturunan lainnya yang bakal dinaturalisasi. Namanya mencuat bersama Ole Romeni yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat. Bahkan, pada 2023, PSSI benar-benar mencoba untuk menaturalisasi Kevin Dix. Tetapi upaya itu dihentikan setelah orang tua sang pemain disebut tak merestui. Padahal secara pribadi, Kevin Dix bersedia untuk dinaturalisasi dan bermain bersama timnas Indonesia. Kini, keinginan Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia sepertinya menemui titik terang. Beredar kabar bahwa orang tua Kevin Dix telah merestui sang anak untuk membela timnas Indonesia. Legenda timnas Belanda, Robin van Persie merasa heran Maes Hilgers lebih memilih untuk membela timnas Indonesia ketimbang Belanda. Diketahui, Maes Hilgers memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan akan menjalani sumpah WNI pada 30 September 2024 mendatang. Dari hal itulah, membuat Robin van Persie merasa heran dengan keputusan Hilgers tersebut. Padahal, usianya masih cukup muda dan masih berkesempatan untuk dipanggil oleh tim senior Belanda jika pemain berdarah Manado itu bisa sedikit lebih bersabar. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan pemain Arsenal dan Manchester United itu dalam wawancaranya baru-baru ini. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, kata Van Persie. Lebih lanjut, ex-pemain timnas Belanda tersebut juga menyebut bahwa Maes Hilgers memiliki talenta yang luar biasa. Bahkan,
Pria yang akrab disapa RVP juga yakin bahwa Hilgers memiliki masa depan yang cerah bagi sepak bola Belanda. Terlebih, performanya bersama FC Twente juga terus meningkat dan berkembang. Diketahui, Maes Hilgers kini menjadi andalan bagi jantung pertahanan FC Twente. Maes Hilgers sebetulnya masih berkesempatan untuk bisa memperkuat tim senior Belanda. Akan tetapi, pemain kelahiran Amersfoort, Belanda itu justru lebih memilih memperkuat timnas Indonesia. Media Belanda membocorkan informasi bahwa gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald akan segera menjalani naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Belakangan ini, Maes Hilgers dan Eliano Reinders menjadi dua nama yang hampir menyelesaikan proses naturalisasi. Keduanya diharapkan akan segera mengambil sumpah kewarganegaraan Indonesia sebelum laga melawan Bahrain dan Cina. Setelah dua nama tersebut, ada satu sosok pemain lainnya yang disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi. Hal itu diungkapkan sejumlah sumber di podcast media asal Belanda Voetbal Premier. Pemimpin redaksi Voetbal Premier, Danny van Laar, mengungkapkan bahwa Jairo Riedewald akan segera menjalani prosedur naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Danny menjelaskan bahwa Riedewald akan menjadi warga negara Indonesia dan diproyeksikan memperkuat skuad Garuda. Jika terrealisasi, kolaborasi antara pemain-pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas seperti Riedewald bisa membawa Indonesia selangkah lebih maju di kancah internasional. Program naturalisasi pemain keturunan yang gencar dilakukan PSSI dengan mendatangkan sejumlah pemain abroad untuk memperkuat timnas Indonesia sepertinya bakal terus terjadi. Setelah berhasil mengait Eliano Reinders dan Maes Hilgers, sejumlah nama beken juga ikut muncul dibicarakan publik tanah air. Dari sejumlah nama yang ramai dibicarakan, terdapat salah satu nama yang cukup menyita perhatian publik tanah air. Dia tak lain adalah pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen. Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, namun dia memiliki asal-usul dari Jawa. Mencuatnya nama Ian Maatsen ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda. Spekulasi ini makin menguat setelah pemain dengan skill di atas rata-rata itu muncul ke publik dan menyampaikan kekecewaannya lantaran tidak diturunkan timnas Belanda pada Euro 2024 lalu. Dalam wawancara dengan beIN Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke timnas Belanda senior. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan di tim senior, tetapi menegaskan bahwa ia akan terus bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya. Belum usai spekulasi beredar, isu peluang Ian Maatsen bakal digait masuk timnas Indonesia makin kencang setelah akun Instagram Oranje Indonesia mengunggah foto Ian Maatsen bersama Maes Hilgers, pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi oleh PSSI. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi timnas Indonesia.